Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat. Pada kali ini saya akan membahas tentang 5 langkah bagaimana cara memulai bisnis online dari nol. Benar-benar dari nol sampai Anda bisa menghasilkan penghasilan yang stabil. Inilah pertanyaan yang sering saya terima ya saat ada orang yang mau bisnis online. Seringkali mereka mengatakan bingung. Bingung apa? Ada yang bingung, saya harus jual produk apa? Saya nggak punya produk. Dari mana saya mendapatkan produk? Dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul bagi orang-orang yang ingin memulai bisnis online. Apakah itu termasuk Anda? Nah, sebagian ada yang sudah punya produk, tapi dia bingung bagaimana cara memasarkannya. Kemudian ada juga orang yang sudah punya produk, sudah mulai memasarkannya, tapi kok tidak laku. Kenapa? Mungkin di awal laku ya karena ada teman, ada saudara yang membeli, tapi kok tidak berlanjut? Kok lama-lama sepi? Kenapa? Kenapa kita bingung? Ya penyebab bingung itu cuma satu, karena belum paham. Kalau Anda sudah paham, ya Anda tidak akan bingung lagi. Sesimpel itu. Kalau Anda bingung, ya Anda harus paham dulu. Bikin mie instan aja ada panduannya, ada caranya. Begitu juga dalam memulai bisnis online. Ya aneh kalau Anda berpikir tidak ada ilmunya, tidak ada caranya, dan Anda langsung ingin bisa. Jadi kalau Anda merasa bingung bagaimana cara menjalankan bisnis online, itu karena Anda belum paham. Sesimpel itu. Saya punya skema di sini 5 langkah bagaimana cara memulai bisnis online. Anggap ya Anda sekarang dalam posisi 0. Artinya ya Anda tidak punya ilmu, masih bingung, tidak punya apa-apa, tidak punya produk, tidak bisa cara memasarkan dan sebagainya. Anda ada di sini, ya masih 0. Saat Anda masih 0, yang penting kemauan. Mau nggak Anda bisnis online? Kemudian masuk ke langkah 2. Nah, Anda harus mulai memahami big picture-nya, gambaran besarnya. Seperti apa sih bisnis online tersebut? Banyak orang yang bingung misalnya karena dia melihat bisnis online itu baru sebagian. Sebagai contoh, Anda melihat ada teman Anda di Facebook, dia posting produknya. Kemudian Anda berpikir itu adalah bisnis online. Ya, betul, tapi itu baru sebagian. Bisnis online bukan hanya seperti itu. Kenapa ada orang yang jualan di Facebook itu laris, sementara ada orang lain yang tidak? Ada bedanya. Tentu di sana ada ilmunya. Jadi yang pertama Anda harus mengerti ya, mindset bisnis online itu seperti apa. Kemudian Anda juga harus memahami prinsip-prinsip suksesnya. Ya, sebagai contoh tadi, ada orang yang menjual produk dengan posting di Facebook. Ada yang laris, ada yang tidak. Kenapa? Karena yang laris dia sudah menerapkan prinsip-prinsip sukses menjual di Facebook. Sederhana itu. Jika Anda masih belum laris, ya berarti Anda belum menerapkan prinsip itu. Dan Anda tidak akan bisa menerapkan prinsip itu kalau Anda belum tahu. Kemudian Anda juga harus paham framework-nya. Framework itu alur kerja lah, kerangka kerjanya seperti apa. Ya, jangan khawatir untuk mempelajari ini, itu sebenarnya tidak lama. Saya aneh suka ada orang yang tidak mau, padahal ini sangat penting. Langkah-langkah berikutnya akan sangat ditentukan oleh pemahaman garis besar Anda. Dan untuk belajarnya tidak lama loh. Langkah berikutnya, silahkan Anda kuasai basic skill. Ini juga yang sering jadi masalah bagi orang-orang yang katanya dia mau bisnis online. Saat belajar, saat tunjukkan caranya seperti ini, mereka mentok. Mentoknya di mana? Di skill. Contoh aja, cara membuat akun Instagram aja nggak bisa. Itu kan basic skill. Ya, Anda harus bisa, harus belajar. Mulai dari bagaimana cara menggunakan HP Anda, bagaimana cara menggunakan laptop, bagaimana cara menggunakan komputer, itu adalah basic skill. Paling dasar. Tidak bisa mau bisnis online tanpa menguasai salah satu dari ketiga alat tadi. Minimal HP. Kemudian Anda juga harus memahami tentang dunia internet. Saya sarankan langkah awal Anda pelajari basic. Cara membuat video udah cukup. Kalau Anda mau promosi menggunakan gambar, ya udah bagaimana cara membuat gambar. Banyak aplikasi yang bisa Anda gunakan di HP Anda untuk membuat gambar. Apalagi di komputer. Ya basic aja dulu. Yang penting Anda sudah bisa membuat gambar promosi. Kemudian langkah selanjutnya Anda mulai saja. Tapi Pak, saya belum punya produk. Cara memulai bisnis itu tidak harus punya produk dulu. Anda bisa mulai menjalankan bisnis kalau Anda sudah tahu. Yang pertama sudah tahu target pasar Anda siapa. Kemudian rencana Anda menjual kategori produk apa. Kemudian Anda buat konten. Misalnya Anda buat channel YouTube, Anda buat blog, Anda bikin fanpage, Anda bikin grup dan sebagainya, supaya Anda bisa menarik target pasar Anda. Tapi Anda hanya bisa menarik target pasar Anda jika Anda sudah tahu siapa target pasar Anda. Saya kasih contoh sederhana saja. Misalnya Anda mau menjual kosmetik kepada mama muda. Jelas kan? Kosmetik itu kategori produk. Atau lebih spesifik, Anda mau menjual kosmetik halal kepada mamah muda hijaber. Wah, udah spesifik.
lebih enak. Silahkan Anda buat konten, misalnya Anda buat grup Facebook, Anda buat Instagram, Anda buat fanpage dan sebagainya, di mana konten-konten Anda itu bisa menarik mereka. Silahkan Anda buat konten, baik itu di grup Facebook, bisa membuat akun Instagram, buat konten yang sesuai dengan target pasar Anda. Nggak usah jualan dulu, kalau Anda belum punya produk itu nggak masalah. Yang penting Anda justru buat konten tanpa jualan untuk menarik mereka kumpul. Nanti kalau sudah kumpul kan enak, tinggal Anda jualan. Kemudian setelah itu langkah berikutnya Anda mulai lakukan optimisasi. Upgrade skill Anda boleh. Anda mau belajar bagaimana saya mengedit video yang lebih bagus, silahkan Anda pelajari. Bagaimana cara membuat gambar yang lebih bagus, silahkan Anda pelajari. Ingin meningkatkan kemampuan menulis yang menjual, ya Anda ingin belajar copywriting, silahkan Anda pelajari. Ya silahkan upgrade. Dan jangan lupa Anda juga harus upgrade actionnya. Bukan hanya skill dan pengetahuan, tapi action juga di upgrade. Mungkin yang sebelumnya Anda belum teratur ya, bagaimana cara bertindaknya, bagaimana menjalankan bisnis Anda. Nah sekarang mulai teratur. Misalnya Anda komitmen setiap hari Anda membuat konten. Kalau misalnya Anda di Instagram atau di Facebook. Kemudian kalau YouTube ya, kalau di video ya Anda buat misalnya seminggu 2 video lah misalnya ya. Tapi Anda komitmen terus. Saat Anda sudah memulai ya, start small itu, memulai ya yang kecil dulu ya. Artinya langkah kecil Anda ambil. Mungkin Anda sudah mulai menghasilkan. Ini sangat mungkin Anda sudah mulai menghasilkan. Yang perlu Anda pahami ya, jangan dulu berharap banyak. Jangan mengeluh, "Duh Pak, kok saya sedikit penjualannya." Namanya juga baru memulai, wajar. Yang tidak wajar itu kalau Anda sudah bertahun-tahun tapi hasilnya sedikit terus. Artinya Anda tidak melakukan langkah optimisasi kalau seperti itu. Tapi kalau Anda baru mulai, masih belajar dan hasilnya masih sedikit tapi sudah mulai menghasilkan, itu malah bagus. Tidak usah dikeluhkan. Ya saya tahu mungkin Anda butuh uang segera, tapi ya segala sesuatu butuh proses. Tidak bisa serta-merta Anda langsung mendapatkan hasil yang besar. Setelah Anda melakukan optimasi, mulailah Anda akan mendapatkan hasil yang stabil. Saya tidak mengatakan besar ya. Kemudian terus apa? Ya praktekkan saja dulu ini. Saat Anda sudah memahami konsep dasarnya, big picture-nya, ya Anda jalankan sebisa Anda. Ya sambil Anda menguasai basic skill secara bertahap. Sekarang Anda sudah tahu ya bagaimana framework memulai bisnis online itu. Ya silakan Anda praktekkan saja. Mulai praktek sekarang, targetnya Anda bisa memiliki penghasilan stabil. Saya tidak mengatakan besar, stabil dulu. Misalnya jika sebulan udah stabil 1 juta juga itu udah bagus untuk langkah awal. Tinggal bagaimana nanti cara menggandakannya. Oke ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.